Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Capricorn. Salah satu zodiak yang digambarkan di kartu tarot adalah seorang the devil ya. Karakter-karakter dasarnya apakah berubah karena kena pandemi ya? Karena pandemi ini banyak membuat perubahan-perubahan ya, tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan sosial yang kita hadapi. Kita tidak bisa bertemu dengan orang, bisa merubah karakter seseorang ya, bisa merubah karakter-karakter, terutama karakter sekunder dan karakter tersier ya. Kalau karakter primer kemungkinan akan kecil untuk berubah ya. Untuk seorang Capricorn, kita akan lihat apa saja perubahan-perubahan atau karakter Capricorn. Kemungkinan besar juga tidak akan berubah. Hanya sedikit sekali ya karakter zodiak yang berubah, dan itu perubahannya juga sedikit ya. Kita akan lihat Capricorn apakah berubah. Capricorn adalah zodiak yang sangat mandiri ya. Dia adalah petualang sejati, mencintai pekerjaan-pekerjaan baru, rumah-rumah baru. Nah, kalau rumah baru semua juga suka ya. Istilahnya adalah tempat baru. Seorang petualang yang tidak akan puas dengan gunung satu ya. Dia mintanya setelah naik gunung satu akan naik gunung ke satunya lagi, ke satunya lagi, dan ke satunya lagi. Dia akan selalu menjelajah dimanapun dia yang inginkan, suatu tempat yang belum dia kunjungi yang dirasa indah. Capricorn adalah satu zodiak yang menyukai keindahan, kerapian, simple ya. Dia akan tidak merasa tidak pede bila pakaiannya kurang matching ya, kurang bagus atau kurang cocok warnanya aja. Dia bisa berganti-ganti pakaian beberapa kali. Di lain itu, sifat yang lain Capricorn adalah seorang yang sangat mandiri ya. Capricorn, Gemini, Taurus adalah termasuk Virgo, adalah Libra, adalah zodiak yang mandiri yang tidak mau merepotkan orang lain ya. Dia enggan untuk meminta tolong pada orang lain. Lebih baik dia kerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan itu, karena dia juga berekspektasi tinggi terhadap sebuah pekerjaannya. Kalau dipekerjakan orang dan tidak cocok dengan seleranya, dia akan dengan mutlak atau dengan spontan ngomel atau ngomong dengan apa adanya. Sesuai dengan karakteristiknya elemen tanah, dia juga menyukai kebendaan atau materialistis ya. Semua akan dijudge by cover. Kalau nggak berlaku ya, don't judge the book by the cover ya. Tidak berlaku untuk Capricorn. Capricorn akan melihat good looking kalian dulu, kecantikan kalian dulu, kehandsaman kalian dulu, ketampanan kalian dulu, baru dia akan menilai kalian, inner beauty kalian, dan sifat apa tuh namanya, aura kalian masing-masing nanti nomor dua. Tetapi intinya kalau mencari pasangan, dia akan mencari yang good looking dulu buat dia ya. Capricorn juga akan membuat suatu ketegasan di dalam sebuah hubungan. Dia berani memutuskan pacarnya kalau dirasa dia sudah tidak cocok lagi, bahkan tanpa alasan apapun ya. Alasannya tidak cocok gitu ya, bukan karena selingkuh atau dia mencintai seseorang lain atau pacarnya mencintai seseorang lain, tetapi karena dia sudah tidak cinta gitu aja ya, tidak cocok begitu saja. Dia sudah cukup membuat alasan seorang Capricorn untuk mengatakan kita putus, you and me and gitu ya. Begitulah seorang Capricorn yang belak-belakan dan sangat pemberani. Selain Virgo dan Gemini, salah satu zodiak yang paling mandiri adalah Capricorn. Capricorn berani memperjuangkan hal yang benar sampai ke ujung dunia pun. Dia akan rela berperang dan beradu mulut yang sangat dihindari oleh para Taurus, Virgo, dan Libra. Konfrontasi dihindari oleh Taurus, Libra, dan Virgo. Tapi Capricorn, Aquarius, dan Cancer serta Scorpio akan lebih senang konfrontasi secara langsung, belak-belakan terbuka. Dan
Capricorn adalah zodiak yang paling berani untuk berkonfrontasi secara langsung. Susah yang ngomongnya ya. Belibet ini. Dia akan langsung menyerang dengan apa yang tidak diinginkannya, atau apalagi kalau itu menyangkut harta bendanya dia, propertinya dia yang diserang, dia akan serang balik serta merta saat itu juga kontan, tidak pakai kredit ya. Capricorn yang pemberani dan sangat mandiri akan sangat menghargai kemandirian. Jadi memang dia juga tidak ingin kehidupannya dicampuri ya. Sifat materialistisnya sering cenderung membuat dia menilai sesuatu dengan duit ya. Bila kalian keluar sama Capricorn, dia akan lihat kamu mau membayari dia atau tidak. Tetapi dia juga tidak ingin menerima begitu saja. Di berikutnya dia akan membalas dengan untuk membayari kalian juga, untuk mentraktir kalian balik ya. Tetapi yang pertama di first lunch, dia akan melihat kamu akan bayar atau tidak peduli itu cowok apa cewek, dia akan melihat reaksi kalian akan bayar apa enggak ya. Kalau itu cowok sih dia akan melirik sekedarnya saja, karena dia juga seorang yang mandiri ya. Dia akan cepat-cepat untuk mengeluarkan dompet. Tapi kalau dia ini Capricorn cewek, dia juga akan berusaha bayarin kalian ya, untuk di kencan berikutnya ya, bila itu baru PDKT ya. Capricorn sangat efektif dan sangat prinsipal dalam mempergunakan duit. Berbeda dengan elemen tanah lainnya seperti misalnya Taurus yang cenderung ngobrol duitnya ya, dia tidak bisa menyimpan duit. Capricorn sangat efektif, sangat efisien, atau bisa dibilang cenderung bukan pelit ya, tetapi semua itu sudah ada posnya masing-masing, budgetnya sangat teratur, dan masalah keuangan dia tidak ingin pusing atau tidak ingin kacau di belakang. Lebih baik dari depan dia berhemat, ngirit-irit makan nasi putih setiap bulan, setiap hari, dan di akhir bulan dia aman dan bisa makan enak di akhir bulan. Bukan makan enak di awal bulan seperti Taurus dan kemudian akan memikir kemudian ah, ah, di akhir bulan ya. Kalau Capricorn cenderung ya udah di awal bulan kita makan seadanya dulu. Bila waktunya tiba di minggu-minggu terakhir, last minute, dia akan mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Begitulah seorang Capricorn. Ternyata dari semua ini tidak ada ada sedikit perubahan karakter saja ya. Tampak di sini Capricorn lebih membatasi diri untuk segala sesuatu pengambilan risiko ya. Capricorn adalah seorang pengambil risiko yang cukup oke ya, cukup berani. Dia bahkan berani keluar negeri atau kemanapun tanpa uang yang cukup, istilahnya tanpa bekal yang memadai, karena dia memang berjuang petualang. Dia akan mungkin lebih cenderung ya sudahlah, backpacker nggak apa-apa, yang penting sampai ke luar negeri. Keingintahuannya yang besar dan rasa ingin tahuannya itu mendorong dia untuk mengunjungi banyak tempat-tempat indah, tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi, tempat-tempat di mana dia sangat ingin, walaupun itu sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai di ujung-ujung gunung. Capricorn lebih mencintai gunung daripada lautan ya. Dia lebih suka berkelana atau istilahnya refreshing, bersantai, berpetualang di area pegunungan. Ya di pantai juga suka sih, namanya juga petualang. Tapi bila disuruh memilih, kamu memilih mana, kita ke pantai atau ke gunung, dia akan memilih ke hutan atau ke gunung ya. Di situ adalah memang sifat Capricorn yang menyukai kesejukan, dingin. Dia salah satu zodiak yang tidak tahan panas ya.
Capricorn juga sangat pede ya, kemandiriannya, kepribadiannya yang kuat membuat dia sangat pede terhadap sesuatu kecuali kecantikan. Dia akan lebih senang atau sering bertanya kepada pasangannya atau kepada sahabatnya, apakah ini sudah cocok, apakah sudah cantik gitu ya, terutama yang cewek ya. Kalau yang cowok lebih cenderung oh serampangan lah, yang penting pede aja. Yang cewek sih pede, dia enggak takut mendekati cowok sebangsawan apapun ya, se-crazy rich apapun dia akan tabrak aja dengan kondisi dia yang apa adanya. Misalnya dia nggak punya apa-apa ya, tetapi tetap akan meminta advice atau meminta pendapat kepada para sahabatnya, udah cocok belum, udah matching belum, juga kepada cowok itu ya. Dia akan tidak malu-malu untuk menanyakan, apakah aku udah cantik sekarang, apakah pakaianku cocok. Seperti itu ya Capricorn, perbedaan itu memang seperti langit dan bumi ya. Kepedeannya, tetapi di hal-hal tertentu, hal-hal kecil dia ingin selalu memastikan bahwa pasangannya nyaman berada di dekatnya. Gitu ya, bahwa penampilan atau dirinya tidak membawa mood yang jelek kepada pasangannya. Karakter yang sedikit berubah mungkin karena ya memang deraan tepaan yang atau mungkin karena duit yang memang sangat menipis dan gak ada ya, sehingga dia membatasi dirinya untuk berpetualang atau kemana dia akan pergi. Wawasannya yang luas juga, dia seperti kungkung dulu ya, tidak dikembangkan sesuai keinginannya dia karena keadaan. Karena Capricorn adalah seorang yang sangat haus ilmu seperti Gemini ya. Dia selalu mempelajari apapun yang ada di sekitarnya dan dia ingin tahu. Capricorn adalah zodiak tercerdas juga, termasuk tersmartnya Gemini ya. Itu adalah beberapa zodiak yang daya ingatnya kuat selain Pisces, Capricorn, Aquarius, Pisces, Libra adalah zodiak-zodiak yang berdaya ingat sangat kuat. Capricorn menyukai kemenangan-kemenangan ya, semua sih begitu ya, menyukai kemenangan-kemenangan, tetapi tidak seimpulsif dari kemenangan seorang Scorpio. Capricorn lebih mengedepankan kemenangan kalau di dalam sebuah ini ya, bedanya apa ya, perlombaan dan kompetisi ya. Istilahnya dia lebih seneng kemenangan kalau dicapai bersama-sama di dalam grup, bukan one by one ya, bukan face to face atau satu lawan satu. Itu dia lebih tidak dia senang juga, tetapi lebih senang bila kemenangannya itu bersama-sama di dalam suatu kelompok atau tim. Kemana intinya begini, kemenangan tim lebih membahagiakan buat dia daripada kemenangan pribadinya. Capricorn akan cenderung cuek ya, setelah jadian dia akan cenderung cuek kepada pasangannya. Jadi jangan kaget bila kalian dicuekin sama Capricorn setelah jadian, berbeda saat sebelum kalian jadian ya. Apalagi kalau sudah menjadi suami istri ya, itu bisa lebih parah lagi. Tetapi dengan sifat atau karakter-karakter ini kalian bisa mengetahui memang karakternya begitu, bukan dia tidak cinta ya. Begitu ya. Capricorn, baiklah, di sini adalah beberapa karakter yang perubahannya adalah dia mengerem sifat petualangnya. Dan bila ditawari petualangan dia mungkin akan bilang tidak dulu ya. Mungkin karena kondisi keuangan, hanya itu ya karakter sekunder yang berubah. Yang lain semua masih tetap gigih, pemberani, pemberontak ya. Capricorn ya, yang masih terselip tadi ya. Capricorn adalah zodiak pemberontak ya. Dia akan mengatakan tidak bila itu tidak sesuai dengan pikirannya, bahkan di dalam keluarga besar, bahkan kepada orang tua. Bukannya mau durhaka, tetapi kalau tidak sesuai dengan jalan pikirannya, Capricorn sesuai dengan elemen tanah yang lain akan selalu berpikir logis ya. Dia akan membuat suatu sanggahan-sanggahan sesuai dengan
pikirannya sendiri dan dia akan berani mengemukakan pendapatnya ya. Susah sekali ngomong itu ya. Kelamaan dijajah ya, jadi susah mengemukakan pendapat. Nah, ini udah lancar. Berbeda dengan zodiak lain, Capricorn akan segera mengemukakan pendapatnya. Baik itu dia suka atau tidak suka, dia tidak peduli dengan yang lain ya. Apalagi kalau itu sudah diplan sejak awal, sudah direncanakan bahwa kita akan ke A, B, C. Kemudian ada anggota lain atau kelompok lain mengatakan kita akan ke D. Dia akan tentang habis-habisan karena sesuai prinsip tadi ya, bahwa dia benar-benar sangat teratur atau terplanning, kapan makan, kapan tidur, kapan mandi, itu sangat teratur sekali, kapan berolahraga. Berbeda dengan elemen tanah lainnya seperti Libra dan eh, Taurus yang cenderung santai aja deh ya. Capricorn lebih detail. Untuk itu dia adalah seorang pengelola keuangan yang baik. Ya, Capricorn cocoknya bekerja di perbankan, pengelola keuangan, praktisi ya, seperti itu. Yang sesi penutup lainnya, kebanyakan Capricorn adalah zodiak yang mempunyai inner beauty atau tingkat kegentlemanannya atau tingkat kepahlawanannya atau tingkat apa ya namanya, kewibawaannya yang paling tinggi di antara zodiak-zodiak yang lain. Salam sahabat tutup.